Halo Aries, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja saat nonton video ini. Ini adalah monthly reading, tarot reading bulanan untuk bulan Januari. Jadi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mempunyai Aries di birth chart. Jadi cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising dirimu. Oke? Kalau ada Aries, coba dicek. Di sini, kalau yang baru channel aku, hai, caranya gimana? Just focus on your energy, fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama pertanyaannya, apa yang akan terjadi di bulan Januari untuk zodiakmu. Aku bacain majornya dulu, major energi apa yang akan terjadi, baru nanti kita spesifik ke percintaan dan ke karir dan finansial. Oke? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, fokus sama dirimu sendiri, visualisasikan dirimu melihat dirimu sendiri, pertanyaannya disampaikan ke hati. Hembuskan. So there's spirit guiding the control like that. What will happen in Aries in the month of January? Aries Sun, Rising, Venus, and Rising in January. Okay. Ada energi The Four of Swords sih, ada yang banyak istirahat sebenarnya di bulan Januari. Sebenarnya harus gini, kita punya goal-goal hidup ya, kita pengen banget meraih A, B, C, D, E, nggak masalah. Kamu punya banyak ambisi, kamu punya banyak semangat di dalam jiwamu, but kita punya raga dimana fisik ini ada limitnya loh. Manusia itu punya limit dimana saat kita kelelahan pasti ada tanda-tandanya di badan. Badan ini ngasih tahu kamu saat si badan kamu sendiri ngasih sinyal untuk istirahat. Coba didengarkan agar kamu mampu untuk meraih apa yang harus kamu raih dengan sempurna nantinya. Karena kalau misalnya kamu abaikan, ini jatuhnya mengabaikan apa yang si badan kamu inginkan, dan akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti kayak kelelahan berlebih, mentalnya lelah, pikirannya lelah, overthinking too much, kecemasan berlebih. Kadang-kadang datangnya karena kita nggak dengerin diri kita sendiri. Jadi yang didengerin bukan hanya intuisi, tapi juga si badan. Kita punya sinyal kok, setiap manusia punya sinyal. Kalau kamu biasanya kan kalau pengen apalagi ya Januari gini kan kayak banyak musim hujan, dimana kita ngerasa kedinginan atau ngerasa ada sesuatu di badan. Coba didengarkan gimana caranya mencegah daripada kita ngobatin. Aku memang tidak baca kesehatan, tapi when it's time to rest, waktunya untuk istirahat, istirahat. Four of Swords juga mengistirahatkan mental, jadi bukan hanya fisik saja. Kita pengen ini, tapi coba diistirahatkan dulu agar refresh gitu pikirannya. Four of Swords di sini Five of Swords di sini juga akhirnya berdamai sama apa yang terjadi kemarin. Jadi kita ngelakuin sebuah perubahan. Perubahan itu jangan dilawan. Kayak misalnya ada aliran sungai nih. Kayak jangan sampai apa yang semesta beri ke kamu, kamu lawan gitu. Dinikmatin segalanya. Jangan hanya ngeliat dari sisi negatifnya, jangan hanya lihat dari kesusahan dan kesedihannya. Dari Ten of Cups di sini, kalau major energinya adalah keharmonisan di keluarga terutama, dimana diri kamu akan lebih dekat sama keluarga lagi, lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga. Yang tadi aku bilang, diarahkan untuk istirahat. Istirahatnya dari luaran sana, ekspektasi, ambisi karir dan segala macam, didekatkan ke keluarga. Nikmatin waktu kamu sama keluarga. Di sini ada selebrasi, entah di keluarga kamu ada yang melaksanakan sebuah perayaan, ada perayaan kelahiran, ada perayaan persatuan, jadi banyak di sini. Ten of Cups juga ngomongin soal kesejahteraan di keluargamu. Dari Two of Cups yang ngomongin soal percintaan. Jadi major energi di bulan Januari for Aries soal cinta juga. Understanding atau memahami apa itu cinta. Cinta itu bukan hanya kayak aku milikmu, kamu milik aku harus sama kamu, kamu harus sama aku. Bukan hanya itu. Tapi yang namanya love itu ke semua orang, ke keluarga, ke teman-teman. Kamu memahami itu. Cinta ke teman-teman, cinta ke keluarga, cinta ke pasangan, cinta ke seseorang. Dari energi Two of Cups yang ngomongin soal partnership juga. Akhirnya berdamai sama keadaan yang tadinya kamu coba untuk abaikan atau coba untuk
lawan itu gitu. Kayak kita bertemu sama seseorang banyak bedanya nih, aduh beda, nggak bisa nih. Belajar untuk understanding atau memahami yang dia kasih ke kita bukan perbedaan aja, tapi adalah mengisi kekosongan yang kurang dari kita gitu. Di sini jadi major energinya tentang istirahat, menerima sebuah perubahan, ini konflik dalam diri yang tadi fisik ya mau istirahat tapi keinginannya mentalnya pengen ngerjain itu, akhirnya berdamai, harmonisan di keluarga terutama, sama partnership dan pasangan dan cinta. So aku bakal lihat secara spesifik about your love life. The Spirit Guide, Angel Power, like it says, sama-sama itu can speak the truth, give permission and protection Aries in January about their love life situation. Ada the Empress, sebenarnya kamu nggak mencari, tapi kamu menarik. Saat kamu momennya menikmati diri sendiri, malah yang datang ke kamu banyak. Kalau kamu nyari ngobek, malah kamu desperate atau misal obsesi untuk mendapatkan seseorang, malah nggak akan ketemu. Makanya semesta itu ngasih jalan tuh unik kadang-kadang. Saat kita getol banget pengen mendapatkan sesuatu, malah akan dilepaskan. Tapi saat kita ya udah santai, malah didekatkan. Dari energi The Empress, untuk kalian yang feminine terutama akan lebih glowing lagi, akan lebih glow up, dimana kamu fokus sama diri sendiri, mencintai diri sendiri, fokusnya untuk loving yourself ya, bukan mencintai karena alasan ke orang lain. Kamu akan menarik cinta, banyak abundance, banyak suitor itu banyak yang ngedeketin, banyak yang PDKT mencoba untuk mendekat. Untuk kalian yang maskulin, di sini ada sebuah ambisi yang harus kamu kontrol, terutama ambisi tentang seksual atau tentang memiliki seseorang berdasarkan dari fisik saja. Itu harus dikontrol. Cuman kalau dari energi The King of Wands itu nunjukin kalau ada di fase kamu jadi dirimu banget, dimana itu menggebu-gebu, fiery, yang akhirnya percintaan kamu penuh dengan passion. Kamu akan bertemu sama seseorang di dunia pertemanan atau di lingkungan sekitar. Ini gak jauh-jauh kok kalau aku lihat. Dari energi maskulin, kamu akan berhadapan sama seseorang yang punya sisi keibuan, mengayomi gitu. Untuk kalian yang feminin, kamu akan berhubungan sama orang yang memang semangat banget untuk mengusahakan atau menunjukkan cinta. Jadi semangat banget orangnya. Kamu bisa dealing sama sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, atau Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau love life aku ngeliatnya kamu juga tidak, untuk para single ya terutama, tidak terlalu ngoyo untuk memiliki seseorang, atau tidak terlalu obsesif tentang aku harus memiliki hubungan ABCD, labelnya dilabelin. Jadi di situ makin menikmati keadaan. Untuk yang punya pasangan, di sini kalau aku lihat ada fase selebrasi, cuman dimana ini menyamakan energi masing-masing. Cuman kalau aku lihat penuh dengan passion ya Januari. Dan zamannya lagi musim hujan. Just be careful saja sama hubungan-hubungan yang intimate. So aku bakal lihat ke Romance Angel, the Spirit Guide, Angel Divine Power, like I think it is. So understand my guess I can speak the truth, give permission and protection to see through people who have Aries in the birth chart. Religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Ada perjalanan spiritual yang harus kamu jalanin, karena kebanyakan, bukan hanya khususnya untuk Aries, kebanyakan orang memang di 2023 itu di fase menjalani spiritual yang lebih-lebih gitu. Jadi ada pegangan hidup yang harus kamu pegang, yang harus kamu dapatkan untuk bisa lebih kokoh di tahun ini. Kalau your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path, yang tadi aku bilang, kadang-kadang kita kan bertemu sama orang yang beda spirituality, beda cara pandang, beda pola pikir. Bukan berarti itu dilawan, tapi orang itu hadir karena untuk memberikan kita sebuah pelajaran kehidupan. Let your friends help you, ask for and accept support from others. Jadi ini diminta untuk kalau ada teman yang mau ngebantu soal percintaan, jangan nggak mau, jangan ditolak. Ini ego biasanya dan gengsi yang nolak.
Kalau ada yang mau bantu-bantu, kalau butuh bantuan ngomong. This is your love life. Aku bakalan lihat pesannya. Message for the people who have Aries in their birth chart. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has, block, and restraint. Belajar untuk tidak mengontrol hal-hal yang tidak perlu kamu kontrol. Karena semakin kamu mencoba untuk mengontrol itu, semakin kamu akan kesusahan sendiri, kewalahan sendiri. Obsession, yang namanya bergantung berlebihan, itu tidak pernah sehat. Apalagi posesif yang berlebih gitu. Oke? Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri dan ekspektasi kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, walaupun si orang itu adalah seseorang yang diperuntukkan untuk kamu. Okay? So, kita move ke career and financial situation. That is great, right? Angel of Emperor, like I think this is. I will say my ghost can speak the truth, give permission and protection to say true. Aries, career and financial situation. Ada The Hermit. Oke, di sini ada yang melakukan sebuah perjalanan atau travel for work. Jadi kayak kamu keluar kota untuk kerja, kamu keluar negeri untuk kerja. Cuman yang namanya Air of Wands itu ngomongin soal explore juga. Air of Wands. Air of Wands itu sesuatu yang datangnya cepat. Informasi atau news yang kamu tunggu atau kamu mengharapkan kamu dapetin berita buat ini itu soal karir, kamu akan dapetin dalam waktu dekat. Dan dari energi The Hermit dan King of Cups sendiri, ini kedudukannya stabil. Karena yang aku lihat, kebanyakan yang kalian cari malah bukan soal kedudukan. Tadi aku bilang keadaan semesta memberikan kamu fase untuk beristirahat, berkontemplasi, memikirkan keadaan ke depan, atau bisa dibilang mendewasakan diri. The Hermit itu adalah master, dimana dia sudah bisa apa yang dia lakukan. Bisa tuh dalam arti dia sudah jago dengan apa yang dia lakukan. It's time for you to sit back, mundur sejenak, melihat situasi bukan hanya dari fase kamu di dalam situasi itu. Jadi saat kita berada di dalam situasi karir, kadang-kadang kita punya kesibukan lah, hektik sendiri kan, dimana waktunya untuk istirahat kita menarik diri. Mana nih yang aku harus kembangkan, mana nih yang aku harus raih, mana nih yang aku harus kejar. Itu nanti dapatnya bukan dari di dalam situasi itu gitu. Karena kalau dari The Hermit itu konsepnya kita menarik diri untuk melihat atau berkontemplasi, melihat dunia lebih luas lagi. Cuman yang namanya The Hermit, balik lagi yang kamu cari dan kejar bukan hanya kedudukan, but the answer, aku hidup buat apa ya gitu. Ini karir di situ, di fase itu. Karena energi The King of Cups itu nunjukin soal kestabilan, kenyamanan, kepuasan hati. Jadi kalau soal karir, you going to be fine. Kamu akan damai-damai saja dan tenang-tenang saja. Uang datang dengan cepat, tapi kadang-kadang untuk kalian yang suka boros, uang datangnya cepat, keluarnya juga cepat. Just be careful saja akan hal itu. Okay? Tell me about Aries financial situation. Untuk yang nunggu kabar, kamu akan dapetin kabar dalam waktu dekat. Dekat kok, kayak gak nyampe seminggu kok kalau aku lihat. Kayak nunggu sebuah berita. Ini yang harus kamu kalahkan adalah ketakutan diri sendiri. Jadi kalau soal finansial, semesta akan selalu ngasih, tapi kadang-kadang ngasihnya gak secara harafiah brek di depan mata. Jadi harus lihat peluang juga. Okay? Six of Cups itu ngomong soal kenyamanan. Jadi finansial sebenarnya nyaman-nyaman saja. The shadow side itu juga sama kayak the devil yang tadi aku bilang. Kita kadang-kadang manusia suka tertarik dengan hal-hal material things gitu, benda-benda yang tidak penting. Kalau misal pemasukannya datangnya cepat, keluarannya juga cepat, harus dikontrol. Jadi jangan sampai kamu membeli barang-barang untuk karena kepuasan ego saja. So aku bakal lihat ke Oracle card for you. There's great guidance like one for like I think this is message for Aries. Sun rising Venus and Vedic rising. Okay, di sini ada protection. Kamu akan aman. Si posisi dirimu di karir akan, kalau itu untukmu itu hanya untukmu. Posisinya aman, kokoh,
dari energi protection sendiri secara harafiah artinya kayak perlindungan. Jadi di karir kamu akan merasa terlindungi gitu. So aku bakal lihat message for you for January. Create art. Luapkan emosional yang terblok atau terhambat kepenatan dengan meluapkan ke membuat barang-barang seni atau hal-hal yang kreatif. Oke? Ini apa yang perlu kamu tahu tentang dirimu di bulan Januari. Eight of Swords. Belajar untuk tidak terlalu terjebak sama pikiran sendiri, karena dalam fase isolasi kadang-kadang saat fase sendiri itu fase yang sangat tidak bijak untuk ambil sebuah keputusan karena banyak kegalauan yang dibuat sama kepala sendiri. Jadi belajar untuk tidak terlalu overthinking untuk sesuatu hal yang gak perlu dipikirin sebenarnya. So this is a reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading apa yang akan terjadi di tahun ini for you. Aku buatkan di reading nantinya. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.